Hai, balik lagi bareng aku Gina. Gimana kabar kalian? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan yang sehat, juga baik-baik ya teman-teman. Amin. Di video kali ini, aku akan membahas kembali mengenai kota Bandung dengan jalan-jalan yang kian asri menghipnotis kalian di siang hari. Tapi jangan terkecoh. Jalan asri dan sejuk ini dapat berubah 180 derajat ke kondisi yang nggak pernah kamu kira. Jalan ini akan menyuguhkan suasana yang mencekam pada saat malam hari. Dan pada saat itu, untuk teman-teman yang punya nyali besar, dapat mencoba untuk merasakan atmosfer yang berbeda. Seperti terperangkap di jalan yang panjang, juga sepi pada saat malam hari, dengan pepohonan besar yang sudah ada puluhan tahun berada di kanan kiri kalian. Dan kalian ngerasa jalan tersebut gak ada habisnya. Atau kalian bisa bertemu dengan seorang jawara yang meminta bantuan untuk mencarikan kepalanya. Ih, sanggup? Atau mau melambaikan tangan aja? Kameranya juga nggak tahu di sebelah mana ya. Yang ada kamera CCTV garasi punya orang ntar. So, siapin diri kalian ya buat dengerin cerita yang satu ini. Dan jalan-jalan mana aja nih yang akan aku ceritakan di video kali ini. Kalau udah siap, oke, let's get start. Jalan ini adalah sebuah jalan kecil yang berada dekat dengan pusat kota Bandung. Jalan kecil ini menghubungkan Jalan Dago dengan Jalan Taman Sari, berada dekat dengan salah satu kampus terkenal di Bandung, yaitu Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tepatnya berada di sebelah utara dari kampus ITB, bernama Jalan Dayang Sumbi. Jalan ini dihuni oleh sosok yang menyeramkan. Konon di jalan ini ada mitos beredar, menyebutkan bahwa kamu akan bertemu dengan sosok mengerikan yang akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Tapi, jika kamu melakukan ritual tertentu di sana. Ritual tersebut adalah memukul mangkok sembari jalan bolak-balik hingga mencapai pertigaan. Nah, konon setelah melakukan ritual tersebut, kamu akan bertemu dengan sosok menyeramkan, menyerupai wanita, mengenakan baju serba hitam, dengan rambut berantakan, serta dagu yang katanya menyentuh tanah. Dan sosok ini akan setia menemanimu kemanapun kamu pergi. Selain itu, ada cerita yang lebih terkenal dari jalan ini, mengenai salah satu rumah peninggalan zaman dahulu, yang terletak di persimpangan Jalan Dago dan Dayang Sumbi. Rumah tua yang sudah lama ini memiliki halaman yang sangat luas, dengan garasi yang selalu terbuka, dan di dalam garasi tersebut terlihat menyimpan sebuah mobil antik. Konon, mobil ini merupakan mobil peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Berdasarkan mitos yang pernah aku dengar dari cerita lingkungan sekitar yang sudah menjadi urban legend, adalah jika garasi tempat mobil Bapak Insinyur Soekarno tersebut ditutup, maka akan terdengar suara ketukan dari dalam garasi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Karena di dalam garasi tersebut tidak ada orang. Ditambah lagi, kalian akan mendengar suara televisi dengan volume yang begitu kencang dari dalam rumah dan dapat terdengar hingga keluar rumah. Padahal ya, rumah tersebut sudah tidak ada lagi penghuninya. Untuk orang-orang daerah sekitar yang sudah hafal dengan cerita ini, mereka tidak mau menutup garasi tersebut karena takut diganggu oleh penunggu rumah angker ini. Gimana teman-teman? Minat untuk nyoba membuktikan mitos itu? Kalau aku mendingan ngopi sambil baca buku di rumah deh. Selanjutnya, jalan ini berdekatan dengan salah satu stadion di kota Bandung, yaitu Stadion Siliwangi.
bernama Jalan Tongkeng. Jalan ini memiliki kisah kelam karena sejarah peperangan di masa penjajahan Belanda dulu. Jalan ini dikenal dengan keangkerannya dikarenakan banyak cerita mengenai pengalaman dari orang-orang yang pernah melintasi jalan tersebut, terutama pada malam hari. Warga setempat atau pengendara yang melintas mengaku pernah melihat gerombolan tentara Belanda dengan pakaian perang lengkap yang lusuh sedang berbaris di tengah malam. Namun, ketika pengendara tersebut mengecek kembali, pemandangan tadi sudah menghilang. Entah kemana. Cerita yang paling banyak didengar juga terseram, yaitu mengenai penampakan sosok prajurit Belanda tanpa kepala yang sedang menunggang kuda, dan yang lebih seram lagi, sosok itu akan turun dari kudanya untuk mencari ataupun mengambil kepalanya yang terputus. Cerita ini sudah banyak beredar di kalangan pengguna jalan yang melintasi Jalan Tongkeng pada malam-malam tertentu, dan sudah banyak pengguna jalan yang mengaku pernah melihat sosok tersebut. Kamu penasaran sama sosok ini nggak? Kalau kalian yang punya nyali besar, kamu bisa mengundang sosok prajurit berkuda tanpa kepala ini dengan melakukan sesuatu. Konon, untuk bertemu dengan sosok ini, teman-teman hanya perlu meniupkan peluit tepat di tengah Jalan Tongkeng pada saat tengah malam. Setelah itu, tidak lama prajurit berkuda tanpa kepala ini akan muncul dan menghampiri untuk mengajak kalian mencari kepalanya yang sudah terputus. Ay, serem. Gimana teman-teman, berani nyoba yang satu ini nggak? Aku mah mendingan selimutan peluk guling aja deh. Selanjutnya, Jalan Cipaganti. Nama jalan di kota Bandung yang memanjang lurus dari Jalan Dr. Abdul Rifai di selatan sampai Jalan Dr. Setiabudi di utara. Jalan ini cukup ramai di siang hari dan sangat banyak digunakan oleh pengguna jalan. Jalan Cipaganti ini sangat terkenal dan mengesankan karena memiliki deretan pohon mahoni menjulang tinggi dan gagah. Juga rumah-rumah peninggalan zaman Belanda yang berderet di kanan kiri jalan. Suasana yang sejuk dan teduh walaupun pada saat matahari terik dapat membuat kamu tetap nyaman pada saat melewati jalan yang satu ini. Jalan Cipaganti ini sebetulnya direncanakan sebagai pusat pemerintahan pada saat masa pemerintahan kolonial Belanda, namun tidak pernah terwujud. Di jalan ini pula dibangun sebuah masjid bernama Masjid Cipaganti yang penuh histori sebagai masjid pertama yang dibangun di kawasan pemukiman bangsa Eropa pada saat itu. Dirancang dengan gaya arsitektur Eropa, Arab, dan Sunda oleh arsitek ternama Profesor Charles Swald Shoemaker. Lalu Jalan Cipaganti ini kini diberi nama baru, bernama Jalan RAA Wiranata Kusuma. Nama tersebut diambil dari nama Bupati Bandung pertama pasca pusat pemerintahan kota Bandung berpindah ke daerah Cikapundung. Bagi pengguna jalan yang pernah melewati jalan ini di siang hari, sangatlah menyejukkan. Disuguhi dengan pemandangan pembangunan rumah-rumah peninggalan Belanda yang masih terawat, dapat membantu rasa suntuk pada saat kamu menemui kondisi macet di jalan ini. Namun, jika kalian melewati jalan ini pada saat malam hari yang sepi, maka kalian akan mendapatkan suasana yang sangat berbeda. Sudah banyak pengguna jalan yang mengalami keadaan kondisi yang aneh di jalan ini. Tidak sedikit pula orang-orang banyak yang mencoba untuk mengadu nyali. Bahkan ada juga stasiun televisi yang pernah meliput jalan tersebut. Atau cerita-cerita pengalaman horor yang banyak di-share di salah satu acara radio Bandung dengan tagar Nightmare Side, membuat jalan ini masuk ke berbagai berita ataupun liputan mengenai tempat-tempat paling seram di kota Bandung. Cerita yang sangat terkenal di jalan ini adalah cerita mengenai sosok pendekar tanpa kepala yang sering menampakkan diri di sekitar
kantor pos dekat sebuah pom bensin Cipaganti dan membuat pengguna jalan ketakutan, bahkan ada yang sampai terjadi kecelakaan. Konon katanya, untuk beberapa orang yang dianugerahi indra keenam, tepat di depan kantor pos tersebut terlihat sangat ramai, seperti pasar malam. Tidak sepi seperti mata orang biasa yang melihat. Selain itu, cerita mengenai pengendara yang membawa motor melalui jalan ini dan terperangkap dikarenakan ban bocor ataupun kehabisan bensin sudah menjadi cerita yang sering beredar. Terbayang gak teman-teman berjalan-jalan di jalan yang sepi, tengah malam, kanan kirinya rimbun pepohonan besar yang berderet, terus rumah-rumahan zaman dahulu yang kondisi jalannya panjang juga sepi. Dan jika diamati, jalan itu walaupun hanya jalan lurus memanjang, kelihatannya seperti biasa aja. Padahal jalan ini tuh menanjak teman-teman konturnya. Jadi bakalan sangat melelahkan untuk mendorong motor di malam hari dengan kondisi seperti ini. Perjalanan di jalan ini dengan kondisi seperti itu, semakin kita ingin cepat melalui, maka semakin terasa lebih panjang dan gak habis-habis. Kondisi ini tuh disebut terperangkap di jalan Cipaganti dengan suasana yang semakin mencekam. Dan pada saat sampai di sebuah pom bensin, maka teman-teman akan bertemu dengan sesosok pendekar tanpa kepala tersebut. Sosok ini dikenal dengan sebutan Sang Jawara. Sosok ini akan kamu temui jika kamu melalui jalan Cipaganti ini di atas tengah malam atau sekitar jam 1 malam. Dan konon jika kalian melalui jalan Cipaganti ini sekitar jam 1 malam dan pada saat melintas di depan kantor pos tersebut, lalu motor kalian merasa seperti menggilas atau melindas sesuatu seperti ganjalan atau bola karet, jangan pernah kalian cek ya teman-teman, atau bahkan memberhentikan kendaraan kalian. Selama kendaraan kalian masih berfungsi, nggak mati tuh mesinnya, maju terus. Karena konon yang kamu lindas itu adalah kepala Sang Jawara. Ih, serem dah. Kalian masih mau nyoba teman-teman? Penasaran? Atau bahkan ada yang memiliki pengalaman pada saat melalui jalan Cipaganti ini? Share ya teman-teman. Semoga aku bisa menayangkan cerita kalian dan aku akan share dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya, Jalan Baksil atau disebut dengan Babakan Siliwangi. Berada dekat dengan Jalan Taman Sari, tidak jauh dari tengah kota Bandung. Jalan ini memiliki pohon-pohon yang besar yang berusia sudah puluhan tahun dan menjulang tinggi. Namun, semenjak tahun 1980, jalan ini menjadi salah satu jalan yang masuk ke daftar jalan terangker di kota Bandung karena banyak memiliki cerita horor. Cerita ini berawal dari kecelakaan yang terjadi di jalan ini pada tahun 1980. Saat itu, ada sebuah keluarga yang menyeberang jalan. Setelah pulang dari acara makan bersama tidak jauh dari Jalan Babakan Siliwangi. Dan pada saat keluarga ini menyeberang, ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi dari arah Ciumbuleuit menabrak mereka dan membuat Uci, anak kecil dari keluarga ini, terpental bersama dengan boneka yang sedang ia pegang ke dekat sebuah pohon di Jalan Babakan Siliwangi. Segera setelah kejadian ini, Uci dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa Uci tidak tertolong dikarenakan luka parah yang dialami Uci pada saat kecelakaan. Dan kata-kata terakhir Uci, ia menanyakan keberadaan boneka kesayangannya. Warga di sekitar Jalan Siliwangi sudah mencoba untuk mencari keberadaan boneka milik Uci. Namun sayang,
boneka ini tidak pernah ditemukan. Nah, sejak kejadian itu, beberapa warga sekitar sering melihat Uci dan bonekanya di Jalan Babakan Siliwangi. Ada juga warga di sekitar yang pernah melihat Uci berada di atas pohon. Dan konon salah satu rumah makan di daerah Babakan Siliwangi ini pernah didatangi oleh Uci. Dan Uci tetap menanyakan keberadaan boneka kesayangannya. Selain itu, banyak terjadi kecelakaan di Jalan Babakan Siliwangi ini. Mungkin dikarenakan jalan yang dirasa besar sehingga banyak pengendara menancap gas pada saat melalui jalan ini. Namun, jalan ini memiliki kelokan yang membuat jalan agak menyempit, sehingga mungkin pada saat di kelokan ini beberapa pengendara sulit mengontrol atau menyesuaikan kecepatan kendaraan. Oh iya, pohon ini berada tepat di sebuah belokan Jalan Babakan Siliwangi. Terkadang warga sekitar sengaja menggantung boneka untuk Uci. Kalian mau gantung boneka juga, teman-teman? Selanjutnya, Jalan Taman Sari. Jalan ini tidak jauh dari Kebun Binatang Bandung ataupun Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jalan dua arah dengan beberapa kelokan dan pepohonan rimbun di sepanjang jalan membuat jalan ini teduh dan sejuk walaupun matahari bersinar terik. Namun, pemandangan pepohonan dan hijau dan sejuk di siang hari tidak akan dapat ditemukan pada saat malam hari. Dengan penerangan yang sangat minim, membuat sepanjang jalan Taman Sari ini menjadi salah satu jalan yang angker. Dikarenakan kejadian-kejadian yang banyak dialami oleh pengendara yang melalui jalan ini di malam hari. Dan kondisi tersebut terkadang dimanfaatkan oleh begal atau komplotan orang yang memang berniat jahat terhadap pengendara motor yang melalui jalan ini. Namun, yang paling membuat jalan ini terkenal angker dikarenakan sosok penghuninya. Konon, sosok penunggu Jalan Taman Sari ini sering sekali mengganggu pengendara yang melalui jalan ini di malam hari. Seperti menumpang di kendaraan, memanggil pengendara yang lewat, ataupun menampakkan diri dan menakut-nakuti pengendara yang lewat hingga menyebabkan kecelakaan. Ataupun kendaraan yang tiba-tiba mati di tengah Jalan Taman Sari ini. Sehingga banyak pengendara yang akan melewati Jalan Taman Sari ini mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari jalan tersebut. Kalau sekarang sih udah agak lumayan bertambah lampu penerangan jalannya ya teman-teman. Dulu itu selain memang minim penerangan, konon setiap lampu yang dipasang di jalan ini tuh terkadang mati lagi dan lagi tanpa diketahui penyebabnya. Penunggu Jalan Taman Sari ini adalah sosok wanita berambut panjang berbaju putih yang sering disebut dengan kuntilanak. Gimana, masih berani lewat kesini sendirian malam-malam? Nah, itulah beberapa jalan di kota Bandung yang memiliki cerita-cerita mistis. Dan yang paling seram itu adalah Jalan Dayang Sumbi. Kalau menurut aku pribadi, mudah-mudahan mamang yang jualan pukul mangkok teng gak bolak-balik jualannya ya, biar aman mang. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman? Mana yang paling serem sih? Tolong komen ya. Terus teman-teman ada yang tinggal di kota Bandung atau linggi di Bandung, atau napi aya nu resep ameng ka Bandung? Kalau iya dan pernah lewat jalan-jalan yang sudah aku ceritakan, tolong share ya cerita kalian. Atau barangkali kalian punya cerita pengalaman mistis pribadi, boleh mangga email aku ya. Siapa tahu aku bisa storytelling berdasarkan pengalaman kalian dan share dengan teman-teman yang lain. Aku tunggu loh. So, video kali ini aku akhiri dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.